Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan karena kesempatan hari ini kita boleh kembali lagi menikmati hadirat Tuhan. Walaupun dengan cara yang berbeda, walaupun dengan kondisi yang berbeda, tapi kita percaya bahwa hari ini Tuhan juga akan memberkati setiap kita. Kita mengawali setiap ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau pujikan satu pujian dari buku Bala Keselamatan nomor 6. Kalau kau lihat karya tangan Tuhan, sekalian alam yang telah kau jadikan. Dalam
pikiran kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu pujian akan mengantarkan setiap kita untuk kita boleh lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu, kami perlu sentuhan tangan-Mu Tuhan saat ini. Biar kehidupan kami boleh dijamah oleh Tuhan. Kami
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami, sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui dengan segala kesibukan kami, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong, dan sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami masing-masing. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi suluh dan pedoman bagi kami masing-masing, dapat menjalani kehidupan kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Korops 2 Solo ini, agar mereka diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada. Dan segala kebutuhan mereka butuhkan, dicukupkan oleh Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini pun kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara ini. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai di daerah. Biarlah mereka semua diberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami pun berdoa untuk pelayanan bala keselamatan yang ada di teritori kami. Biarlah Tuhan juga memberkati pelayanan bala keselamatan dimanapun berada. Secara khusus kami berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit yang ada di Pusdiklat. Kami berdoa Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Mereka semua ada di rumah sakit pada saat ini, tetapi kami percaya dimanapun mereka ada, Tuhan ada di sana dan sedang Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa kepada Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang bekerja di rumah sakit. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi kesehatan mereka. Tuhan bentengi mereka selalu dengan pasukan malaikat Tuhan. Kemanapun jemaat Tuhan dalam sepanjang minggu yang mereka jalani, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, Tuhan jaga dan lindungi. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya, jauhkan kami semua dari sakit penyakit. Biarlah kami semua senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri kepada kami masing-masing. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, di dalam ayatnya yang ke-12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita masing-masing bahwa apapun yang sedang kita alami dalam hidup kita, kita pasti menang dalam pergumulan ini. Beberapa bulan terakhir ini, kita sedang menghadapi banyak pergumulan dalam hidup kita. Ada kita yang bergumul karena rumah tangga kita, bergumul untuk ekonomi kita, bergumul karena pekerjaan kita. Bahkan saat ini kita mungkin sedang gelisah, sedang ada rasa takut kita menghadapi kenyataan kehidupan kita yang terjadi saat ini. Kita tidak memiliki pengharapan. Hal ini dapat menimpa siapa saja, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya. Hidup seringkali membuat kita merasa tidak mampu untuk menjalaninya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup saat ini? Saat ini kita akan bersama-sama belajar 3 kunci kemenangan dalam kita menghadapi pergumulan hidup yang terdapat di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12 tadi. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan di ayatnya yang ke-12a. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bersukacita, yang artinya kita harus berjuang, artinya kita harus bertekad dan kita harus bertahan dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Dan kita juga harus menetapkan diri kita untuk kita tetap bersukacita dalam pengharapan kita walaupun tidak ada dasarnya untuk berharap. Kita ingat di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita bukan karena situasi dan kondisi yang sedang membawa kita untuk bersukacita, tetapi kita bersukacita karena kita menyadari bahwa harapan kita hanya kepada Allah yang hidup. Karena inti dari pemberitaan Injil Kristus itu adalah kabar sukacita untuk saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bagaimana cara kita untuk memperoleh sukacita? Yaitu kita harus menetapkan diri kita untuk kita menerima Injil itu. Karena hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus saja yang memperoleh sukacita, walaupun situasinya yang tidak memungkinkan untuk kita bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 22, kata sukacita itu adalah salah satu dari 9 buah roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita saat ini membutuhkan sukacita dari Tuhan, memenuhi kehidupan saudara dan saya, kita harus membuka hati kita untuk kita mengundang Roh Kudus Tuhan untuk diam di dalam hidup kita. Maka sukacita itu melimpah di dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan pengharapan yang dimaksud oleh Tuhan? Pengharapan yang sesungguhnya itu adalah Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang hidup, yang berkuasa dan turut campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sangat peduli dengan kehidupan kita, harapan kita. Dia sangat peduli dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan kita hanya bergantung kepada Allah. Kita tidak bergantung pada apa yang diperbuat oleh manusia kepada kita, tetapi kita hanya bergantung kepada Allah. Kita tidak bisa bergantung pada keahlian kita. Kita juga tidak bisa bergantung pada orang lain yang berbuat baik bagi kita. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya bergantung kepada Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat 8 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk kamu untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya keturunanmu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada dasar dalam situasi dan keadaan Abraham bisa membenarkan harapannya bahwa Sarah istrinya akan melahirkan seorang anak karena mengingat usianya yang sudah lanjut. Tetapi karena dia percaya kepada Allah, dia dapat berharap, dan seperti harapan itu dia menerima sepenuhnya dengan imannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga di dalam Roma 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berharap hanya kepada Kristus dan harapan kita tidak akan dikecewakan. Jadi sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bersukacita karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan bagi umatnya, Allah yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kita ketika kita bersukacita dan berharap kepada Tuhan. Dalam situasi apapun yang terjadi saat ini, marilah kita tetap bersukacita. Mari kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena hanya pengharapan di dalam Tuhanlah yang akan memberi kemenangan bagi saudara dan saya. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-12b mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pepatah orang dunia mengatakan, orang yang sabar disayang Tuhan. Sabar dalam bahasa aslinya hupemeno, artinya menanti dengan sabar. Dan hal ini, menanti dengan sabar ini mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki kesabaran yang walaupun kita sedang menghadapi penderitaan, walaupun kita sedang mengalami penganiayaan, hinaan, walaupun begitu bertubi-tubi masalah yang sedang kita hadapi, termasuk pergumulan yang sedang kita hadapi bersama saat ini. Jika hari ini saudara dan saya mengalami kesusahan, jika hari ini saudara dan saya mengalami rasa takut, jika hari ini saudara dan saya merasakan kesesakan di dalam kehidupan kita karena begitu banyak penderitaan yang kita alami, ingat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12, sabar yang berarti menetapkan diri kita harus tetap bersabar menanggung, kita terus bertahan, kita terus tekun menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk penderitaan, termasuk juga ketakutan di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pemenang adalah orang yang tetap berdiri di dalam menghadapi pertempuran, tetap bersabar dalam menghadapi pergumulan hidup. Kesabaran adalah kunci bagi saudara dan saya untuk memperoleh kemenangan. Yang ketiga adalah di ayatnya yang ke-12c, bertekun dalam doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita belum melihat sampai saat ini mungkin hasil dari apa yang kita gumuli, hasil dari apa yang kita doakan, bukan berarti kita menyerah dengan keadaan yang terjadi saat ini, tetapi marilah kita tetap harus tekun menanti, juga tekun juga di dalam kita harus berbicara soal sikap hati kita untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetap mempertahankan diri kita di dalam hubungan kita kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah kita memperoleh kekuatan untuk melewati setiap apapun yang sedang kita alami. Orang yang tekun itu terlihat dari perbuatannya. Ketika menghadapi permasalahan dia tidak mengomel. Ketika diperhadapkan dengan kesusahan dia tidak menggerutu. Dia tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut. Walaupun keadaan tidak seperti yang diharapkannya. Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dan tetaplah bertekun di dalam doa. Lalu doa yang bagaimana saudara-saudara sekalian? Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang melibatkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita untuk membangun komitmen komunikasi kita dengan Tuhan. Dan ini menjadi gaya hidup bagi orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kiranya ketika kita menghadapi masalah kita terus bertekun dan menjadi gaya hidup kita untuk kita senantiasa menghadapi setiap permasalahan kita tetap tekun di dalam doa kita kepada Tuhan.
Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita belum melihat pertolongan Allah dalam hidup kita, jangan pernah kecewa. Tetapi kita harus tetap tekun di dalam doa kita, menanti waktu Tuhan untuk saudara dan saya. Sebab waktu Tuhan itu adalah pasti yang terbaik untuk kita. Jika kita melihat para tokoh dalam perjanjian lama, kita menemui Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menerima pertolongan Allah karena mereka tekun di dalam doa mereka. Ini pun akan terjadi kepada saudara dan saya. Kita akan menerima pertolongan Tuhan di tengah situasi pandemi yang sedang kita alami saat yang kita hadapi saat ini. Kita akan menerima pertolongan Tuhan kalau kita tetap tekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Rasa takut pasti ada. Manusiawi kita merasa takut, tetapi kita jangan larut dalam ketakutan kita, tetapi marilah kita terus tekun di dalam doa kita. Situasi apapun yang terjadi saat ini yang mungkin membuat kita merasa khawatir untuk keluar, untuk kita berjumpa dengan orang lain, tetapi kita percaya ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka Tuhan pun akan melindungi kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa, kita bentengi hidup kita dengan doa, kita terus bertekun di dalam doa kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu datang di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apapun situasi yang terjadi saat ini, percayalah kepada Tuhan. Tetaplah bersukacita, tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tetaplah bertekun di dalam doa. Kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Maka saya percaya, saudara dan saya percaya, kita akan memperoleh pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati hidup saudara dan saya. Kiranya kita pun senantiasa dilindungi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu sudah kami dengarkan, dan biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan di dalam hidup kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Kami sadari Tuhan di tengah situasi yang menakutkan bagi kami saat ini, kami tetap memiliki sukacita dalam hidup kami. Kami tetap memiliki pengharapan di dalam hidup kami. Sekalipun di dalam kesesakan kami tetap bersabar menanggung semua ini Tuhan. Dan kami tetap bertekun di dalam doa kami. Karena dengan demikian Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupan kami masing-masing. Sekali lagi hamba berdoa kepadamu Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Korops 2 Solo ini. Mulai dari anak-anak yang masih kecil sampai kepada orang dewasa dan sudah lanjut usia. Tuhan berkatilah kami semua. Tuhan lindungilah kami semua. Kalau yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkanlah mereka. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan campur tangan dalam pergumulan mereka. Dan sedang dalam kesusahan, kekurangan ekonomi, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.